Betul. Table setting itu jadi yang Jessie pelajarin, Jessie coba jadi customer. Padahal kan Jessie Gitu. Cari-cari buka, tahu ya, iya Jessie benar. cari-cari tahu karena kan kita harus tahu juga kan nih mode bisnis seperti apa. Iya. Akhirnya Jessie dapat bayangan kalau misalkan itu tuh ternyata orang mau ulang tahun, booking dulu di cafe, nanti meja makannya di dekor. Hitungannya itu tuh biasanya per kepala. Per kepala. Dinner buat 2 orang juga bisa, mau 10 orang, 50, mau sebanyak apapun bisa. Tapi dia hitungannya per pack. Oh, Akhirnya gitu. ya Jessie riset kan, belajar. Ternyata kalau di Jakarta harganya sekian, di Surabaya sekian, di Bali sekian. Waktu itu 3 kota itu yang paling hits. Oh, iya. Table setting. Betul. Artis-artis juga udah mulai pakai. Akhirnya Jessie coba bawa itu ke sini dan kebetulan teman Jessie dari Jakarta hubungin Jessie. Tapi mungkin stop dulu ya Jessie. Itu kan biasa kalau dikenal di sini itu biasanya IO yang garap seperti itu. Apakah Jessie juga hampir mirip kerjanya seperti IO atau bagaimana? Mungkin dibilang mirip iya sih Tan, karena kan waktu prosesnya untuk order table setting itu ada namanya kita booking ke cafe. Itu kan kita koordinasi kan. IO itu kan memang basicnya koordinasi ya. Iya. Jadi kita nampung dulu klien ini nih maunya model seperti apa, tempatnya di mana. Nah itu ada hitungan jasanya juga kan. Akhirnya Hampir lah mirip ya. Cuma kalau IO sebenarnya. besar kali ya. Betul, skalanya lebih besar. Kalau ini pribadi langsung ya. Bener, Oke. jadi kayak orang cuma mau intimate, makan berdua, Iya. kan? Itu awal mulanya sih. Jadi mulailah di situ riset. Temen dari Jakarta nyari dekoran, nggak tahu kayak ketemu jalannya. Itu padahal Churros masih jalan, Churrosnya masih jalan. Terus tuh temen tiba-tiba bilang, aku pengen dekor meja makan sama dekor kamar buat ulang tahun. Kebetulan suaminya di sini, dia udah menikah waktu itu. Akhirnya dia Bikin bilang, surprise buat suami ya. ya dia LDM Oh, iya. kan. jadi dia bilang, tahu nggak ini table setting ini? Jessie bilang, oh Jessie tahu, Jessie pengen nih buka kayak gini, tapi memang belum ketemu aja kan customernya sama jalannya. Benar. Nggak tahu, mungkin memang dikasih jalan. Akhirnya Jessie bilang, ya sudah sih Jessie yang kerjain, kamu modal seperti apa, harganya harga modal aja dulu. Harga modal dulu pertama, karena harga temen juga ya. Iya, Benar. perkenalan kan. Jadi akhirnya dia kirim referensi, Jessie riset kan, kasih harga, terus tuh Jessie Tapi kerjain. boleh buka harga berapa? Waktu itu meja makan 300.000. Oh gitu. Kamarnya waktu itu pertama kali 700. Untung berapa? Belum. Karena pakai bunga-bunga mawar iya. gitu, balon-balon. Masih ngepres lah ya. Bener, oke. Waktu itu. Jadi udah baru Jessie ini kan Jessie setting meja makannya, terus itu kamarnya juga Jessie dekor. Akhirnya suka ya. Yang paling penting di situ momen fotonya kan. Benar. Itu untuk penjualan juga Betul kan. Jadi waktu itu masih ramenya Busam. Nah, jadi Jessie foto. Belum ada IG tapi kan sudah IG ya. sudah ada tapi belum kayak sekarang. Sekarang butuh banget sekarang malahannya. Bener. Kalau dulu promosi apa-apa pasti Busam. Waktu tahun 2016 mulainya Jessie. Iya, benar. Oke. 2016 akhirnya foto-foto baru dia promoin terus di Busam. Akhirnya Jessie dapat tamu kedua, itu orang rumah sakit, dia suster. Dekor meja makan. Itu dari waktu jeda kapan? Misalkan waktunya lama sebulan, nggak? sebulan. Lumayan juga lumayan ya. promosi terus juga orang juga masih belum familiar. Belum paham maksud itu Benar. apa ya yang dijual Jessie. Iya, Oke. ini apa? Mereka pikir kan ini meja makan, nanti ditutupin taplak, terus tuh ada alas makan, terus tuh ada propertinya. Dipikir properti dan taplak itu jadi hak milik, karena belum teredukasi kan, masih belum paham. Dan sebenarnya itu hitungannya kan sewa. Sewa. Tuh. Oke. Jadi pelan-pelan juga mengedukasi. Waktu awal-awal tuh juga banyak banget tantangannya karena orang sini belum paham kan. gitu. Iya. Jadi ada juga yang di kecoh kayak bilangnya buat dekor dinner, ternyata tahu-tahu buat 10 orang. Oh. Jadi kayak Jadi hitungannya hancur jadinya. Iya, ya. jadi enggak. Benar. Pokoknya macem-macem sih waktu awal-awal itu. Akhirnya seiring berjalan waktu dari tahun 2016 sampai sekarang ya puji Tuhan udah lumayan lah, udah besar, udah
ada konsumennya tiap tahun juga. Ada yang repeat order terus untuk enif, meja makan, suami istri, anak yang ulang tahun dari setahun sampai 3 tahun juga ada. Oh, gitu Pokoknya ya? udah ada konsumennya lah, udah ada pelanggan tetapnya Jessie. Alhamdulillah ya Jessie ya. Iya. Nah sekarang gini, menurut Jessie kan sekarang udah mandiri nih, apalagi orang tua udah sepertinya nggak perlu lah dulu untuk kamu cari uang gitu kan. Tapi menurut Jessie gimana? Apakah anak muda itu seharusnya dia punya bakat apa aja harus dia sampaikan atau dikerjakan atau bagaimana? Atau nantilah kalau aku udah lulus atau gimana? Nah sekarang gimana menurut Jessie sendiri? Menurut Jessie tuh kesempatan tuh harus diambil terus sih Tan, karena Gitu ya? masih muda. Masih muda tuh energinya masih banyak. Mau melakukan sesuatu, mau gagal itu masih banyak kesempatannya. Tapi kalau misalkan nanti udah berumur, mungkin nanti Jessie udah 30, 35 udah nggak mikir, udah mikirnya mungkin udah nanti berkeluarga untuk anak. Kalau kayak sekarang gini dari umur SMA tuh ya udah coba-coba aja terus, oh ternyata pas nyoba bukan ini nih akhirnya. Tapi dari situ Jessie dapat pelajaran, oh ternyata mengelola uang seperti ini. Bisnis itu tuh kalau misalkan kita modalnya sekian, untungnya sekian, kita sisihinnya berapa, oh itu bisa lagi diputar. Akhirnya ada pembelajaran kan. Terus itu komunikasi ke orang, cari supplier. Waktu itu banyak banget jadinya pelajarannya, dan itu nggak bisa didapetin Bim salah bim. ya semuanya pakai proses, dan lebih cepat memulai lebih baik. Karena tahu kan, karena kalau bisnis itu kalau nggak mulai kita nggak tahu. Betul. Nah sekarang tadi sudah Jessie jabarkan nih gimana mendapatkannya, kemudian prosesnya juga sangat tidak nyaman terus gitu. Nah artinya ada goal yang harus Jessie capai pada saat sekarang lagi merintis ini, atau sekarang mungkin udah punya omset. Boleh cerita bagaimana goal dan omset dari Jessie sendiri? Ya kalau untuk goalsnya waktu itu kan dari table setting masih kecil, 2 orang, 5 orang, akhirnya handle 50 orang. Sekarang udah 300 orang juga udah pernah. Habis itu mulai main di backdrop. Dekorasi backdrop, misalkan mau temanya unicorn, Doraemon, udah mulai kayak gitu. Itu udah ke ulang tahun yang besar udah ya. Iya, bener, udah ulang tahun yang besar yang bertema kan. Jadi kedepannya ya pengennya ya lebih besar lagi. Iya. Tadi belum dijawab omsetnya. Omsetnya kalau buat sekarang ini sekitaran 20 sampai 30. 1 bulan atau sekali? 1 bulan. 1 bulan. Luar biasa itu. Ini boleh diapresiasi dulu tepuk tangan. Iya. Iya, jadi ini memang tantangan yang luar biasa bagi anak-anak muda khususnya yang di luar sana. Jangan berpangku tangan ya. Artinya kalau pengen sesuatu yang besar ya harus dimulai dari sekarang. Iya, kemudian dari teman-teman Jessie sendiri, pasti Jessie kan akan kehilangan waktu bersama teman-teman. Gimana menurut Jessie? Iya kerasa sih memang Tan. Kalau Jessie kerjanya weekend, Sabtu Minggu. Oh gitu. Karena orang acara banyak Sabtu Minggu. Tapi ya diselip-selipin aja udah. Gitu ya. Tetap masih ada geng ya? Ada. Malah Senin Jumat tuh malah kadang banyak free-nya juga kan. Makanya gitu. tapi kadang juga ada sih orang order buat hari Senin, hari Rabu, cuma kan intensitasnya nggak sebanyak Sabtu Minggu kan. Malah memang Sabtu Minggu teman-teman kan banyak yang kantoran, jadi gitu. iya jadi ya waktunya memang banyak ini. Masih bisa ya? Masih bisa. Itu sebenarnya tergantung kita ngaturnya sih. Betul. Bertanggung jawab, yang penting tanggung jawabnya dulu kan. Terus bisa nggak kasih virus ke mereka? Ayo dong kita barengan nih, lumayan lo hasilnya gitu. Ada nggak gitu? Ada, bisa. Mau sih. Ada yang nyangkut nggak? Kalau Gitu ya? buat investor ini sih tapi Jessie maunya sendiri aja dulu. Oh iya ya. Kecuali bisnis lain, produk. Benar. Iya. Nah kemudian pastinya kan nggak mungkin secara langsung seperti sekarang Jessie. Nah waktu kecil apa sih cita-cita Jessie? Kecil jadi dokter? penyanyi. Wih, penyanyi. Tapi suaranya enggak.
Boleh dong sekarang nyanyi. Nggak bisa kan suaranya. Ternyata baru sadar ternyata bukan di situ Bukan, passionnya. aku mungkin foto model. Enggak ya? Iya iya. Karena kan biasanya tuh kalau orang tuanya IO atau memang dia punya penyelenggara kegiatan model kan waktu itu ya. Nah, tapi masih mama ya, masih ya. Masih. Nah, itu biasanya anak ini dijadikan explore biasanya. Nah, waktu Iya. itu dia sih kena nggak itu? Iya waktu itu ikut-ikutin modeling juga. Cuma memang nggak di situ sih. Oh, enggak. Malu ya? Atau Iya, gimana? anakku pemalu. Kok malu? Iya 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 iya. Dikursusin nyanyi juga dulu pas kecil. Ternyata ya nggak bisa orang suaranya kayak gini. Oh gitu. Jadi Cempreng. waktu kecil memang pengen menyanyi, cuma mungkin pas dari SMP udah terlihat talentnya usaha ya. Iya, kebetulan juga mama papa tuh orangnya support. Jadi pas dulu mungkin lihat sukanya nyanyi, pengen jadi penyanyi di lesin vokal. Sempet les vokal, ternyata nggak bisa, nggak ngerti nada, Oh gitu. nggak paham. Jadi waktu sudah kelas ini biasa kan udah mencapai apa gitu waktu itu. Jadi gimana? Cuma, Pernah tampil cuma nggak? 3 kali pertemuan. Oh gitu. Dulu inget waktu SD jadi paduan suara cuma jadi cadangan, Oh. nggak pernah maju-maju. Itu waktu kelas berapa? SD kelas 6. Oh, kelas 6. Iya ya, jadi lucu juga ya. Iya. Nah, terus gini. Artinya kan bisnis ini kadang-kadang bosan ya. Maksudnya kalau kita udah nggak dapat nih, nggak dapat, kadang kita ada nggak apa rasa nanti dulu deh gitu, atau aku pengen usaha yang lain, atau aku mengejar itu sebagai PNS gitu, atau gimana? Gimana coba cerita? Kadang ada sih Tan, kayak misalkan jenuh kayak gini aja. Nyiasatinya itu biasanya harus explore lagi, cari yang baru. Pokoknya misalkan nih ada tema baru, misal Jessie biasanya selalu nawarin, meskipun itu kayak nggak buat Jessie untung, Jessie suka. Jessie bilang coba deh ini model baru, jadi tantangan juga dan jadi referensi baru juga buat Jessie. Jadi kayak oh ini Jessie belum pernah nih buat yang seperti ini, Jessie coba tawarin dengan budget yang mungkin mereka modelnya yang lain tuh, tapi Jessie coba tawarin, yang penting Jessie nggak ada ruginya Gitu gitu. ya. Tapi Jessie maksimalkan di situ dengan model baru, jadi kan bahan referensi juga, karena kita harus selalu ada hal baru sih Tan. Kalau misalkan bisnis itu kan kalau gitu aja lama-lama ketinggalan Ketinggalan zaman. zaman, benar. Orang-orang sekarang juga udah mulai banyak. Dari tahun 2016 dulu saingannya cuma 2 orang. Oh gitu. Jessie Sekarang udah banyak? sekarang udah banyak, udah lumayan banget. Terus itu yang jatuhin harga juga banyak. Luar biasa. Tapi ternyata nggak bertahan juga yang Iya, karena kualitas kan. Iya betul, ternyata Jessie kan waktu itu sempat minder juga kan, ih murah banget ya ini dia, untungnya kok cuma segini. Jessie kan tahu lah ya hitung-hitungannya itu Tapi gimana. kalau mereka membanting begitu ya. Akhirnya ternyata oh cuma kayak nggak sampai setahun, ternyata mungkin ngos-ngosan juga kan, Ngos-ngosan, karena nggak benar, sesuai. Karena kan kalau kayak gitu kita juga jasa tuh hitungnya nggak ada tolak ukurnya gitu loh Tan sebenarnya. Kadang kan Bebas kita aja ya. iya keringatnya itu kan kita angkat barang misalkan kalau sekarang kan kebetulan dia sudah ada tim. Kalau dulu kan masih sendiri. Oh, masih sendiri. Ya, terus itu transportasi kita, apalagi Harus sekarang dihitung, BBM juga mahal kan, dari tempat kita workshop nih sampai ke kafe itu kan ada nilai hitungannya, biar mungkin cuma 10.000, 20.000 itu Harus kan. ya? Ya, dia sih menghitung dan di situ. Jadi benar-benar di detail. Bedanya Jessie sama tante ya itu. Kalau tante udah ambil aja, nggak boleh ya. Jadi benar-benar kalau misalkan budget sekian tuh Jessie udah budgeting, oh ini buat bensin Jessie sekian, ambil dari sini, udah ada budgetnya. Oh gitu. Biar terukur sih Tan, Bener jadi ya? nggak kelewatan, makanya tertata tahu oh ini satu kali job ini bisa dapat sekian, untungnya modalnya sekian, jadi dia sih tahu. Jadi itu kalau boleh tante tanya, apakah masih seputar ulang tahun atau mungkin kayak ini apa ya istilahnya prapengantin itu pernah ya? Prapengantin bridal shower. Oh iya. Ya, pernah juga Tan, Oh, gitu. dikonsepin bukan meja makan aja, kayak balon-balon Iya iya iya. Nanti boleh cek IG-nya deh. Oh Ya, iya. J Dekorasi. Ya pemirsa kalau mau tahu IG-nya Jessie, boleh disebut Jessie? J Decoration _.
Ya, boleh cek di IG ya. Biar ada bayangan gimana sih model-modelnya. Iya, nah jadi memang kita harus banyak ini referensi, banyak tanya ke orang juga ya Jess. Jangan puas di yang sekarang ya, nggak boleh karena itu jasanya harus berkembang terus ya Jess ya. Oke. Nah terus tante mau tanya nih, kira-kira dari bisnisnya Jessie ini untuk UMKM-nya, pemikiran Jessie itu seperti apa sih UMKM sendiri? Penting nggak sih kalau itu kan sekarang lagi marak tuh. Kira-kira Jessie masuk nggak di dalam situ? Kalau UMKM itu lebih di produknya sih Tan. Jessie ada produk kalau misalkan untuk Idul Fitri aja parcel. Oh ada juga. Parcel. Jadi bedanya dari bahannya tuh dari kayu, terus tuh isinya juga request. Startnya tuh mulai dari 500.000. Itu sih kalau UMKM-nya sendiri ya. Jadi Gitu ya. produknya memang nggak ada terus, jadi cuma momen aja, mungkin Natal, event-event hari raya besar baru keluar. Dan itu memang sejak kapan dilakukan? Itu juga mulai kapan dari tahun 2018 sih. 2018 bersama mama atau sendiri? Sendiri. Itu juga sama Tan. Jadi ada temen juga dari Jakarta mau kirim hampers ke Balikpapan, tapi hampersnya mau beda. Gitu. Ada bonekanya, ada coklatnya. Akhirnya Jessie buatin. Terus tuh ternyata ada pasarnya juga di sini. Jadi berkelanjutan sampai tahun lalu itu buat sampai 30, padahal nggak open order. 35. Dan semua request. Luar biasa. By request semua. Nah, misal nih ada customer yang pengen banget tuh ngadain seperti yang Jessie bilang tadi, cuma dia punya budget kecil gitu. Jessie terima apa enggak? Bisa disesuaikan Tan. Oh gitu. Nanti kita kasih referensi kalau misalkan budgetnya sekian, itu tuh modelnya seperti ini. Kita bisa kasih masukan. Gitu Jadi ya. nggak Jessie juga. Jadi jangan ngeyel juga dengan harga segitu mintanya. Jessie punya paketan, punya juga dekor by request. Kalau request tuh kan harganya nggak terukur kan, tergantung dihitung dulu. Tapi juga ada paketan. Misalkan paketan sekian nanti dapatnya ini. Misalkan kayak backdrop itu kan Jessie mulainya dari 1.500.000 sampai tak terhingga. Itu nggak bisa milihnya cuma milih tema, desain mungkin, gitu ya. warna balonnya. Tapi kalau isiannya itu nggak bisa. Jadi ikutin paketan gitu. Gitu ya. Nah, satu lagi nih. Kira-kira ada nggak yang bilang Jessie tuh bisa berhasil begini tuh karena mama gitu? Ada nggak seperti itu omongan? Karena bayang-bayang mama ini sangat melekat ke Jessie, atau bagaimana? Atau mama ikut Jessie gitu? Gimana? Iya pasti karena support mama juga sih Tan. Kan memang mama tuh juga basicnya juga dari situ kan. Mungkin tanpa sadar Jessie ya pasti mengikuti. Jadi ya kalau mama tuh lebih ke konsulnya sih. Dan ada gini-gini gimana mah? Ada masalah gini gimana? Jadi lebih ke konsulnya, kadang ngasih solusi gitu sih. Tapi kalau untuk ikut campur tuh nggak ada sih. Enggak ya? Tapi lebih ke solusinya aja. Pernah nggak suatu ketika bentrok gitu? Bukan bentrok sih, maksudnya pas lagi nggak tahu nih mama dapat itu juga, dan kebetulan dia ngontak ke Jessie gitu kan. Siapa yang ngalah? Pasti mama dong, atau gimana? Atau enggak gitu? Tergantung. Udah berdua aja. Iya kan kadang-kadang begitu ya. Ya pengennya sih ini, tapi kadang ya itu pengennya bersama. Saya lihat memang kompak kalian berdua ini. Ya. Nah, kemudian sampai di titik ini, apa sih harapan Jessie ke depannya? Pengennya sih lebih bisa berkembang terus, lebih besar dan lebih lagi sih Tan. Pokoknya Jessie tuh masih haus banget sama sesuatu yang baru, karena pengen betul nge-explore yang hal-hal baru. Kalau dekorasi kayak Jessie nih banyak banget referensinya dari luar negeri. Gitu ya. Jadi ada nama aplikasinya Pinterest, di situ banyak banget dan masih banyak banget yang harus diadaptasi buat diambil ke sini, dan itu masih belum banyak banget kecapai sih. Itu sih Tan. Iya mungkin paling tidak itu virus yang coba disampaikan itu sangat berarti buat anak-anak seusia Jessie. Sekarang usia berapa sih Jess? 26. Udah mulai ada
pendekatan ke sana. Main aja Tan ya. Target ke depan belum ya? Belum. Atau masih pengen ini usaha ini terus ya? Iya, sedatangnya dari Tan. Baik, nah kemudian oke, selain dari kegiatan ini, apa yang menjadi mungkin akan berkembang selanjutnya? Mungkin ada apa yang bisa dikerjakan, sosial mungkin atau bagaimana? Ada nggak arah ke sana gitu? Arah untuk kedepannya pengennya sih ini sih Tan, kalau dari bisnisnya punya toko sendiri. Gitu ya? Punya store, punya kantor, memang kantor sendiri. Akhirnya nanti mungkin ada produk-produk seperti balon ready gitu, Gitu ya. bucket-bucket Jadi bunga. enak kita udah nggak ngambil-ngambil lagi ekspor keluar ya. Gitu. Apalagi Samarinda udah rencana Kalimantan Timur ya rencana menjadi. Iya, itu sudah dipikirkan matang-matang ya. Iya Jessie, kayak kita ini kayaknya ngobrol kita ini cukup santai, cukup enak. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Jessie boleh closing statement untuk teman-teman yang ada di luar sana. Yap. Oke, buat teman-teman yang masih mau memulai, yang baru mau memulai usaha atau baru kepikiran, kalian tuh harus segera memulai. Caranya gimana? Bangun komunikasi sebanyak-banyaknya. Misalkan yang anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu jangan cuma berpatok sama kuliah pulang, tapi kalian harus bisa mengenal lebih banyak, sampai mungkin dari satpamnya, orang akademiknya, semuanya kalian harus tahu, bahkan namanya, karena itu penting banget. Relasi itu sangat penting. Bangun komunikasi sebaik-baiknya, terus itu lihat peluang sebanyak-banyaknya dan memulai ya. Iya, baik pemirsa Nusantara TV, memang berat sih sebenarnya mau tapi nggak apa-apa, tadi IG-nya tolong disampaikan lagi sayang. JDekorasi underscore ya, nanti bisa lihat di situ ya. Iya, bagi teman-teman atau pemirsa yang masih masih penasaran dengan topik hari ini, tidak apa-apa, nanti disampaikan saja, di DM saja IG-nya Jessie atau IG-nya Nusa 1 TV. Dan pemirsa, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya, dan mudah-mudahan info kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Iya. Kita foto dulu. Oke.